wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dari kelas 03 program studi teknik elektro D4 dengan mata kuliah K3. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi saya, yaitu jenis dan sumber bahaya listrik. Baiklah, saya akan menjelaskan apa sih itu jenis bahaya listrik. Bahaya listrik adalah bahaya yang timbul sebagai akibat adanya energi listrik. Listrik dapat menimbulkan bahaya berupa hubungan pendek, kebakaran, dan sengatan listrik. Sumber bahaya listrik yang paling utama adalah penghantar listrik yang umum dipakai pada rumah dan industri. Bahaya listrik dapat disebabkan oleh kondisi isolasi dan penyambungan penghantar listrik yang buruk. Listrik menimbulkan bahaya melalui kejut listrik, panas dari energi listrik, dan medan listrik. Adapun korban dari bahaya listrik yang umumnya adalah para tenaga kerja yang mengadakan pekerjaan di bidang kelistrikan. Lingkungan yang menimbulkan bahaya listrik adalah pada penghantar listrik yang bertegangan listrik dan rangkaian listrik antara pembumian dan penghantar listrik. Bahaya listrik hanya dapat timbul ketika manusia menjadi penghubung antara pembumian dan penghantar listrik. Faktor yang mengubah bahaya listrik menjadi kecelakaan akibat listrik adalah instalasi listrik, peralatan listrik, tempat kerja, dan praktik kerja yang tidak aman. Adapun jenis bahaya listrik yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu primer dan bahaya sekunder. Bahaya primer adalah bahaya yang langsung disebabkan oleh listrik, sedangkan bahaya sekunder merupakan bahaya listrik yang tidak langsung disebabkan oleh listrik, tetapi tingkat bahayanya sama dengan bahaya primer. Salah satu contoh bahaya primer adalah sengatan listrik dan kebakaran akibat ledakan pada rangkaian listrik tertutup. Sementara itu, bahaya sekunder dapat berubah jatuh dari ketinggian atau terbakar di tempat kerja. Baiklah, masih terkait dengan jenis bahaya listrik. Bahaya listrik merupakan bahaya yang sangat serius. Bahaya listrik atau risiko meliputi ada 4 hal. Yang pertama, tersetrum listrik. Kita mengetahui bahwa tubuh kita menghantarkan listrik. Pada saat tubuh melakukan kontak langsung kepada sumber listrik tanpa perlindungan, dan anggota tubuh yang lain melakukan kontak terhadap permukaan yang memiliki beda potensial, arus listrik akan mengalir masuk ke dalam tubuh, menjalar di sepanjang tubuh dan keluar di anggota tubuh yang lain, biasanya ke tanah. Hal ini bisa membuat pekerja menderita sakit, luka, dan kematian dari kejut listrik. Adapun arus listrik dapat masuk ke dalam tubuh bahkan dalam kondisi arus listrik sekecil 3 mA. Arus 3 mA ini dapat membuat reaksi otot spontan, patah tulang, hingga kematian yang dapat timbul dari tabrakan dan jatuh. Selanjutnya yang kedua, yaitu luka bakar atau burst. Luka bakar atau burst dalam kecelakaan karena listrik dapat menjadi sangat serius. Luka bakar karena listrik dibagi menjadi 3 jenis, yaitu electrical burst, arc burst, thermal contact burst. Electrical burst adalah hasil dari arus listrik yang masuk pada jaringan, baik hanya sampai kulit atau bahkan hingga jaringan lebih dalam lagi, seperti otot dan tulang. Kerusakan jaringan disebabkan oleh panas yang dihasilkan dari aliran arus. Jika panas yang dikirim oleh listrik itu tinggi, maka tubuh tidak dapat mengeluarkan panas sehingga akan membakar jaringan tubuh. Luka bakar jenis ini sulit untuk pulih. Yang ketiga, yaitu kebakaran. Energi listrik menimbulkan panas, dan apabila panas ini berlebihan, mengakibatkan isolasi dari kabel listrik menjadi rusak, yang bahkan akan timbul api yang dapat menjadi kebakaran. Kita tahu bahwa kilang PT Badak adalah kilang pencairan gas alam yang punya risiko terjadinya kebocoran gas yang mengarah ke pusat-pusat distribusi listrik atau MCC.
atau terminal listrik yang bisa berakibat kebakaran atau peledakan yang diakibatkan adanya potensi terjadinya percikan api. Baiklah, untuk selanjutnya yang keempat yaitu ledakan. Busur listrik yang membawa energi sangat tinggi dapat merusak peralatan, membuat pecahan metal terbang ke segala arah. Pada kasus atmosfer yang mengandung gas mudah meledak, atau uap atau debu mudah meledak, atau combustible dust. Sebuah busur energi yang kecil dapat membuat ledak sangat keras. Baiklah, adapun sumber bahaya listrik, yaitu pembeban lebih. Pasokan listrik yang diterima dengan yang dipakai tidak sinkron. Begitu juga dengan tegangannya. Sambungan tidak sempurna. Sambungan listrik tidak sesuai dengan prosedur teknis yang benar, sehingga arus listrik yang ada keluar dari sambungan. Selanjutnya, perlengkapan yang tidak sesuai standar. Perlengkapan listrik harus berstandar nasional atau internasional, SNI atau SI. Adapun pembatasan arus tidak sesuai. Arus yang masuk tidak dibatasi dengan baik oleh perangkat listrik yang tidak sesuai dengan standar. Masih terkait dengan sumber bahaya listrik, yaitu kebocoran isolasi. Listrik harus diisolasi dengan baik. Contoh sederhananya adalah dengan bungkusan kabel pada tembaga. Apabila ada kerusakan isolasi, maka arus listrik bisa keluar dan membahayakan. Untuk selanjutnya, kondisi basah. Kondisi basah sehingga air masuk ke instalasi listrik akan membahayakan karena kita tahu bahwa air bisa menghantarkan arus listrik. Saluran listrik tegangan tinggi. Saluran tegangan tinggi berpotensi besar terhadap gaya listrik karena menyimpan energi yang besar. Baiklah, itu saja hasil presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.